Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. La haula wala quwata illa billah. Kita tanpa Allah bukan siapa-siapa, dan kita tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi milik Allah, kepunyaan Allah, dan Allah yang punya. Kita hanya bisa mengaku dan mengklaim wa inna ilaihi rajiun. Apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat yang besar, ya, nikmat sempurna oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ahu wa huwa fil jannah. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka akan bersama Rasul di surga. Wa man asahu, dan barang siapa yang maksiat kepada Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, tidak mau seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa finnar, siap-siap akan menjadi ahli neraka. Tanpa Rasul kita akan kehilangan arah, dan tanpa Rasul kita tidak tahu mana jalan yang harus kita tempuh. Oleh karena itu, karena kita al-jahlu, karena kita bodoh, ketidaktahuan, dan khuliqal insanu dha'ifa, kita diciptakan dalam keadaan lemah, maka kita butuh hidayah dari Allah, butuh bimbingan dari Allah, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tiap saat, tiap waktu kita dibimbing oleh Allah untuk meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kenapa kita minta hidayah agar diberikan dibimbing jalan yang lurus? Menunjukkan bahwa kita tidak tahu, bahwa kita tidak tahu apa-apa. Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan, kenapa ihdinas siratal mustaqim dibaca dan diulang-ulang oleh kita dalam setiap salat. Ini karena memiliki 4 makna atau 5 makna. 1, saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, makna yang pertama adalah, ya Allah, berikan kami petunjuk berupa ilmu. Karena al-ilmu huwa miftahul hidayah. Ilmu itu pembuka hidayah. Artinya kita tidak mungkin bisa mengenali, mengidentifikasi hidayah tanpa tahu ilmunya. Kita bisa mengoperasikan laptop, bisa mengoperasikan mic karena tahu ilmunya, sehingga mic ini bisa digunakan sesuai fungsinya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, beri kami ilmu. Setelah kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Maka makna yang kedua adalah, ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Karena ada orang yang tahu ilmunya tapi tidak tahu atau tidak bisa mengamalkannya. Orang-orang Yahudi itu mereka pintar-pintar, pengetahuannya luas, dan orang yang memang diberikan spesial khusus akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faddaltukum 'alal alamin. Kami berikan mereka kemuliaan, kelebihan dibandingkan manusia yang lainnya. Di antaranya apa? Ilmu. Sehingga ya hari ini kita akui bahwa Yahudi mampu menguasai dunia. Itu di antara keilmuannya. Tapi tentu orang Yahudi dimakdub, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya tidak diamalkan.
Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, man alima bila amila fahuwa syibhul yahud. Siapa yang dia punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka seperti Yahudi. Wa man amila bila alima fahuwa syibhun nasara. Namun barang siapa yang rajin amalnya, baik, senantiasa beribadah tapi tanpa ilmu, maka dia seperti Nasrani. Maka kita minta lagi kepada Allah, ya Allah berikan kami ilmu, ya Allah berikan kami kekuatan untuk bisa beramal. Dan masih juga kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah ya Allah beri kami keistiqomahan agar tetap di jalan yang lurus. Karena ada orang yang tadinya berilmu, tadinya beriman, tadinya baik, tapi tiba-tiba berubah. Di sekitaran Rasul itu ada orang-orang yang tadinya baik, bahkan murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian pindah haluan. Nanti kita ceritakan kisahnya. Ini menunjukkan bahwa kita butuh istiqomah, butuh terus ada tegak menyelaksanakan aturan Allah, syariat Allah. Jangan tertarik oleh godaan kanan atau kiri. Namun istiqomah itu kadang ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Maka kita juga masih minta kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya adalah ya Allah beri kami ilmu, beri kami amal, beri kami keistiqomahan, dan beri kami kenikmatan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena ada orang yang startnya bagus, perjalanannya bagus, di akhirnya dia su'ul khatimah. Sampai kapan kita butuh hidayah Allah? Sampai memastikan kaki kita berada di surga. Alhamdulillahilladzi hadzana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Itu adalah ungkapan orang yang ketika menginjakan kaki di surga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing dari awal sampai kemudian saya bisa menginjakan kaki bahkan bersama keluarga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu silahkan masuk surga bersama pasangan-pasanganmu. Oleh karena itu kita terus kepada Allah, ihdina berulang-ulang sampai kapan? Sampai mati. Makanya kita nggak boleh bosan-bosan berdoa dalam surat Al-Fatihah itu ihdina. Makanya kata ulama fikih, minimal dalam sholat itu di antara yang paling harus dibuat khusyuk itu ketika kita berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minimal pas etama kada sadar gitu. Kalaupun itu nggak bisa pas Fatihah, maka minimal ketika tahiyat. At-tahiyatu lillah was-shalawat di situ. Jangan sampai kita sadar kepada Allah ketika sholat itu hanya takbir dan salamnya saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita diminta oleh Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah ditapaki oleh mereka, di mana mereka itu mendapatkan nikmat. Artinya ini bukan jalan buntu, bukan jalan abstrak, bukan jalan gaib, bukan, ini jalan real. Jalan ini sudah jelas, sudah teruji dan mampu menyelamatkan manusia sampai akhir. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, beri kami kekuatan untuk bisa mengikuti mereka. An'amta alaihim menurut Imam Ibnu Katsir berdasarkan surat An-Nisa ya. An-Nisa 60, 69 ya. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Artinya figur kita itu nabi, para sahabat, para mujahid, orang soleh. Artinya kita ihdina, ya Allah tunjukkan, tapi membenci orang soleh, membenci para mujahid, membenci para sahabat, membenci nabi, maka ihdina kita cuman ucapan saja. Maka tidak mungkin orang yang berdoa dalam sholatnya ihdina tapi membenci sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya cinta kepada Imam Ali saja, hanya cinta kepada siapa, Abdurrahman bin Auf saja, yang lainnya tidak disukai, berarti dia Syiah. Bahkan melaknat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah zanat, Aisyah si pezina, naudzubillahi min dzalik. Maka tidak mungkin kita
mendukung dan mendoakan orang-orang yang menghina tiap saat ibunda tercinta kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Syiah. Para hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini diperjelas oleh Allah. Jalannya itu adalah jalan yang diberikan nikmat, jalan para nabi, jalan para sahabat, jalan para mujahid, jalan orang-orang soleh, bukan jalan yang pernah dibenci oleh Allah ataupun disesatkan. Maka menurut Syekh Utsaimin, maghdub waladhdallin dan sepakat oleh para ulama adalah Yahudi dan Nasrani. Artinya bukan jalan yang pernah dilalui oleh orang Yahudi. Maka kata Syekh Utsaimin, ini adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya bahwa orang Yahudi itu pintar-pintar tapi tidak beramal, maka dimaghdub, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau wawasannya luas tapi tidak dibarengi dengan amal dan akhlak yang baik, maka dia seperti orang Yahudi. Sebaliknya waladhdallin, dan jangan sampai kemudian diberikan petunjuk menapaki jalan salah, jalan sesat. Siapa? Dhalin, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu baik-baik. Kalau punya teman ya orang Nasrani itu bisa diajak ngobrol. Kalau orang Yahudi suka apa, sudah gengsi, sudah sudah kekeh ke kita. Tapi kalau orang Nasrani memang baik-baik. Makanya kata Allah, asyadu adawatan, yang paling benci ke kita itu kan dua, al yahud wal musyrikin. Orang Yahudi dan orang musyrik itu asyadu adawatan, paling benci kepada umat Islam itu Yahudi dan orang musyrik. Tapi sebaliknya, yang dekat dengan kita kisisin itu rohbaniyin, yaitu rahib-rahib dari kalangan Nasrani. Karena mereka itu ada kedekatan dengan kita, ada kecintaan kepada kita. Tapi tadi orang-orang Nasrani itu tersesat. Kenapa? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Umar bin Khattab ketika jalan kemudian melewati satu kanisah, tempat ibadahnya orang Nasrani atau gereja hari ini, maka Umar kemudian menangis. Umar menangis. Kenapa? Ditanya oleh sahabatnya, kenapa Anda menangis wahai khalifah, wahai Umar? Saya menangisi mereka, kasihan mereka sampai beribadah rajin, tahajudnya atau sholatnya, ibadah-ibadahnya dilaksanakan, tapi sayang mereka beribadah tanpa ilmu. Maka jika kita rajin ibadahnya tapi tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmunya, maka kita seperti orang Nasrani. Para hadirin yang dimuliakan ikhwan fillah rahimakumullah, maka itulah kenapa kita minta kepada Allah ihdina. Bahkan satu-satunya ya ayat dalam surat yang diulang sab'ul masani, berulang-ulang 7 kali, 7 ayat dalam setiap salat. Ihdina. Kata Imam Ibnu Qayyim menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan sosok manusia Rasul seperti kita yang sama. Maka apa yang dilakukan Rasul itu apa yang bisa kita ikuti. Maka jangan pakai dalil itu mah Rasul, nah kita mah atuh, nah itu salah. Ya. Pada prinsipnya Rasul memberikan teladan yang bisa kita ikuti, yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin Rasul memberikan contoh yang tidak mungkin kita lakukan, karena Rasul itu sama seperti kita. Hanya ada kaidahnya. Iman enggak? Kalau prinsip iman itu ya siap laksanakan, sami'na wa ata'na. Kalau nanti ketika menjalankan perintah taat kepada Rasul ternyata masih ada kekurangan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masih diminta kepada Allah agar diampuni. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tawakuf kalau istilah Sunda anu kasuhun, saya izin kepada guru saya yang hadir di depan saya. Jadi saya tidak jadi itu dilema ya antara ieu mah barudak ya, itu mah guru. Jadi teh bahasanya bahasa ka guru, bahasa ka barudak. Nah, jadi nanti kalau mungkin bahasanya tidak jelas, ini teh asa ka barudak, memang saya tujukan kepada barudak. Begitu mencek barudak tah ieu masa kesepuh, berarti saya bahasakan ke sepuh. Ya, jadi ini lintas generasi. Jadi dia dari SY semuanya kan? Hah? SY semuanya atau di mana ya? Oh, SAIS bukan SYS. SAIS ya. SAIS semuanya. Oke. Mungkin lebih tepat ya kepada teman-teman dari kalangan muda. Kalau kalangan tua, saya yakin insya Allah mereka sudah menjadi teladan buat kita dalam hal keistiqomahan. Sampai saat ini saya juga masih meneladani teman-teman atau guru-guru saya yang sudah tua.
tua umurnya ya, tapi semangatnya muda-muda insya Allah. Jadi tetap belajar. Sebetulnya saya ketika dikasih materi ini berat sekali. Dan ternyata perasaan berat saya ini ada dasarnya. Ini saya loncat ya. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah beruban hanya karena memikirkan Quran surat Hud ayat 112. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Ya. Fastaqim, maka beristiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Nah, itu yang membuat kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya berpikir secara mendalam gitu. Rasul disuruh istiqomah kama umirta, sebagaimana yang Allah perintahkan. Istiqomah itu bukan istiqomah versi saya, bukan versi yang lain, tapi versi Allah. Kama umirta, ini kalimat ini yang membuat Rasul kemudian berpikir dalam gitu, berpikir jero itu naon ya Allah. Kemudian waman taba ma'aka, dan orang yang mengikuti bersamamu. Artinya Rasul disuruh untuk istiqomah dan memastikan kita sebagai umatnya pun harus istiqomah. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Kudu pas takaran istiqomah teh, tong kurang tong langkung, jangan berlebihan, tapi harus pas sesuai takaran Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemudian Sufyan bin Abdullah berkata, "Ya Rasulullah," maaf bukan tuh ayat hadisnya. Dari Ibnu Abbas, maaf. Rasul bersabda, "Ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayah." Tidak ada ayat yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dirasa berat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini, yaitu Quran surat Hud ayat 112. Kenapa? Sampai Rasul itu kata sahabat itu, Rasul kenapa Anda ini berubah? Ya, ngemutan surat Hud ayat 12. Kita orang ayeuna wisan ngemutan naon tah? Tadi wisan ngemutan naon san? Ngemutan sametan. Atawa ngemutan hayang nikah deui ulah. Rasul itu sampai rambutnya berubah memikirkan ayat. Bahkan Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu pernah membaca satu ayat dalam sholat malam. Itu Quran surat Al-Maidah ayat terakhir, tentang doanya Nabi Isa alaihi salam. Satu ayat diulang-ulang sampai kemudian Rasul menangis. Dan ternyata satu ayat itu adalah tentang nasib kita, ya Allah, jika Engkau menghukum mereka itu hamba-Mu ya Allah. Tapi jika Engkau memaafkan mereka, maka Engkaulah Maha penerima taubat dan penyayang. Itu diulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibadak, ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka itu hamba-Mu. Ini sebetulnya doa Nabi Isa alaihissalam, tapi diulang-ulang Rasul dalam sholat malam. Betapa Rasul sangat peduli kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Rasul membaca Quran tidak sebatas dibaca, tapi dipahami. Nah, inilah mungkin nanti akan dibahas oleh Ustaz Irfan nanti dalam bab tadabbur, bahwa ternyata perintah Allah ketika menyuruh kita untuk membaca adalah afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akhfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, atau hanya karena hati mereka sudah terkunci? Jadi prinsip dasar kita memahami, mengkaji dan menelaah Al-Quran sampai kemudian masuk ke dalam hati itu harus dibuka dulu hatinya. Kalau hatinya terkunci, ayat yang begitu indah pun tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Maka harus dibuka dulu ketika kita baca Quran, ketika kita ngaji itu buka dulu hatinya. Kalau tertutup, dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Karena hadis itu atau Quran itu masuknya itu bukan ke akal tapi ke hati. Dalam Quran surat Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang
alaina jamahu, yang memasukkan Quran, yang menghimpun Quran ke dalam hatimu, wa Qur'ana, dan kami yang bisa mengemukakan kembali sehingga Quran bisa dibaca ulang, bisa dihafalkan ulang, bisa sampaikan ulang. Itu ku Allah. Masukna Quran kana hate ku Allah, oge dikeluarkan melalui lisan oge ku Allah. Maka jangan diklaim atau saya mah pinter, IQ-nya di atas rata-rata, enggak. Itu kan setelah Allah menegur Rasul ketika malaikat Jibril datang kemudian ngajar. Maka Rasul karena ingin cepat-cepat hafal, malaikat Jibril baca, Rasul juga ikut baca. Makanya ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu jangan gerak-gerakan lidahmu hanya karena ingin segera menghafal. Jangan, kalem weh. Istami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Yang penting dengarkan dengan seksama, wa ansitu, dan regepkeun jeung istilah Sunda mah, dengarkan dan diam. Perhatikan dan hadirkan hati serta fungsikan akal la'allakum turhamun, maka kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata saking beratnya ya istiqomah ini sampai Rasul kemudian beruban. Kenapa? Karena memang ya tidak mudah. Ya saya tidak akan bicara tentang orang ya, sampai detik ini masih banyak dosa. Masih selalu lupa kepada Allah, bahkan mungkin banyak maksiatnya. Saya hanya bisa diberi kesempatan oleh Allah ngomong di depan itu bukan karena bersih, bukan karena memang mulia, bukan, tapi karena dosa saya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin jika kemudian di atas kepala saya itu keluar ya sinyal-sinyal keburukan atau bahkan track record dosa maksiat saya yakin mungkin jangankan ketika duduk, ketika lewat saja sudah nggak mau mendengarkan. Tong didangu tuh tinggali di luhureun ge ahli maksiat, hieum, teu caang, teu auraan, teu ngagebrai wajahna ge, pasti mah ahli maksiat. Tong didangukeun. Tapi karena Allah tutupi aib saya, makanya kemudian Allah berikan kita kemudahan. Kalau tanpa Allah tentu sekali lagi apa yang kemudian disampaikan itu tidak akan bermakna. Para hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian dikutip hadis supaya menjadi pegangan kita adalah as-sabir fihim ala dinihi kal qabid alal jamri, bahwa memang besarnya dan beratnya keistiqomahan di akhir zaman itu digambarkan oleh Rasul, orang yang bersabar di atas agamanya seperti menggenggam api di tangannya, dilepaskan tekengeng da itu mah amanah dipegang panas. Jadi muslim yang baik itu berat, amanah. Tapi kalau kita menanggalkan pakaian keislaman kita, tentu itu musibah, dilema gitu. Jadi muslim hari ini kan tuduhannya berat, teroris, kemudian radikalis, wahabi, apalagi dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang lain, aduh berat gitu. Tapi kalau kita tidak pegang keislaman kita, tentu kita menjadi orang yang hina. Maka kata Nabi, as-sabir, sabar saja. Ya tahan, pegang dengan kuat, jangan lepaskan. Insya Allah nggak akan lama. Kita hidup di dunia tidak lama. Nah, kita fokus ke pembahasan tentang istiqomah dulu ya. Nanti bab fitnahnya kita nanti bahas di akhir. Pengertian istiqomah supaya kita satu persepsi tentang istiqomah. Ya, karena jangan sampai kita menasehati antum harus istiqomah, tapi kadang saya juga naon sih istiqomah, apa itu istiqomah gitu. Nah, kita samakan dulu persepsi, yang tentu persepsi istiqomah ini ikhtiar kita adalah sesuai dengan pengertian yang sebenarnya ya dari qaul ulama bahasa yang tentu dirujuk dari pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari istiqomah, istaqoma yastaqimu istiqoman ya. Itu maknanya ada 3, al-i'tidalu wassabat ala thoriqil mustaqim. Ya, i'tidal tetap teguh atau lurus, wassabat teguh ala thoriqil mustaqim di jalan yang benar. Oke, sebelum ke sini kayaknya Ustaz Fatah ke materi yang mana Ustaz Fatah deh. Ustaz ngagak jeleng heula Ustaz.
mengalihkan diri. Siap. Apa mundur Pak? Siap. Ini ya. Oke. Ini kita bahas lebih detail. Istiqomah lebih dari sekedar berdiri. Jadi memang akar katanya itu dari kalimat koma yakumu kiaman. Nah, ini koma. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, Rasul menyuruh kita sholat itu berdiri. Sholli qaiman. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Jadi prinsip dasar ibadah itu memang berdiri. Maksudnya sholat ya. Prinsip dasarnya harus berdiri. Jadi ketika kita sehat, tidak sakit, maka sholatnya harus berdiri. Fa'ilam yastati, tapi kalau tidak mampu berdiri, maka faqaidan, duduk. Ya, fa'ilam yastati, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, fa'ala janbi, maka sambil berbaring. Sudah sampai 3 saja. Tong etama nu dilanjutkan biasanya orang Sunda ta. Lamun teu bisa cenah digolerkeun nya sholatan. Lamun teu tiasa naon sambil berbaring di sholatan. Itu mah orang Sunda. Tapi kalau hadis sampai 3. Qaiman, qaidan, ala janbi. Berdiri, duduk dan berbaring. Oke. Ya, kita coba bedah ya. Istiqomah berdasarkan ulama bahasa. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Prinsipnya adalah kalimat istiqomah ini diambil dari Al-Quran. Maka berarti ya, setiap akar kata dalam bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran itu memiliki makna khusus, ya, memiliki pengertian yang mendalam. Maka kemudian para ulama ahli pakar bahasa itu apa istilahnya itu kalau diilalkan ya. Kalau diurai, maka istiqomah itu diambil dari 3 huruf ko, wa, ma, kof, wau dan mim. Ya. Kof, wau, mim. Atau ada juga yang berpendapat dari koma, ko, kemudian alif dan mim. Koma yakumu kiaman. Kalau qawwama yuqawwamu qawwaman atau qawwam ya. Qawwama yuqawwamu takwim. Maka dari kalimat atau dari 3 huruf ini qaf dan waw mim itu makna dasarnya adalah satu al-qiyam. Ini al-qiyam, nah ini berdiri. Makna dasar dari qawwama itu qaf waw mim itu al-qiyam, berdiri, kemudian istidlal, lurus. Jadi berdirinya jangan nyengeyeng. Harus lurus. Ya, tegak, seimbang. Kemudian as-sabat, harus teguh. Jadi jangan berdiri tapi sebentar gini atau begini, atau kemudian cangkel urut panceg ge pokona cek bahasa Sunda, panceg dina jalurna, tong galideg. Tong galideg keanginan. Wah, cangkel ge paksakeun we. Imam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arabi beliau mengatakan bahwa qoma syai' berarti i'tadala wastawa. Qoma syai' berarti maksudnya adalah i'tadala wastawa, tegak lurus. Wa qoma bil amri maksudnya tamassaka bihi wa hafadha alaihi, yaitu berpegang teguh pada perkara dan menjaganya. Artinya orang yang qoma syai', orang yang kiaman, orang yang berdiri, dia harus tegak melaksanakan perintah. Kata Rasul, qum, berdiri, maka harus berdiri. Jangan pernah duduk sebelum diperintah. Dan harus dijaga perintah itu, jangan sampai kemudian kita dimanjakan dengan alasan Pak Ustaz cangkel ya calik ta, itu dimanja dengan alasan. Kalau duduk, berdiri, berbaring. Selama kita mampu berdiri. Sampai kapan kita boleh duduk? Sampai memang tidak bisa berdiri.
Oke, alkimia itu maksudnya uraian ya. Kimia itu memang istilah kita, sebetulnya istilah ulama zaman dulu, karena yang menemukan kimia itu ya ulama-ulama muslim. Hanya sekarang jarang digunakan oleh kita. Jadi uraian sorofnya ya, uraian perubahan kata. Jadi kalau kita kaji secara khusus, itu istiqomah itu luar biasa ya. Itu diambil dari kata dasarnya koma yakumu kiaman atau qawama yuqawamu. Tapi kalau kata istiqomahnya itu diambil dari kata istaf'ala atau istaqoma yastaqimu istiqoman. Itu satu wajan, satu pola dengan kalimat istaf'ala yastafilu istif'alan. Ini anggap ini belajar sorof ya. Penambahan imbuhan istaf'ala mengubah makna pasif menjadi sebuah kerja keras yang aktif. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu kalau ada dua kata ya segitu maknanya, ditambahan deh berarti ada apa? Ada makna tambahan. Ditambah lagi hurufnya ada makna tambahan. Jadi kalau koma cuman berdiri gitu. Tapi kalau istiqomah berdirinya itu dengan minta pertolongan, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa berdiri sampai selesai. Diperakatkan gitu, dipancekeun. Wah, pokoknya nama ngimaman nya imam nate maca Al-Baqarah lah cangkel-cangkel ke ditahan we. Itu istiqomah sampai ruku selesai dan kita tuntas, itu istiqomah. Maka koma berdiri ya. Maka maknanya ketika berubah jadi istaf'ala atau istiqomah ada tiga. Satu yaitu thalabas syai'. Ketika satu kalimat dirubah menjadi redaksi istaqomah atau istaf'ala, maka wazan ini memiliki arti satu thalabas syai', meminta dan mengupayakan satu secara sadar. Meminta dan mengupayakan sesuatu secara sadar. Nyungkeun ka Allah supados ya Allah abi dikiatkeun tiasa salat tahajud, tiasa ngatamkeun Quran, tiasa menjalani kehidupan sesuai sunnah Rasul. Itu harus thalabasnya diminta. Jadi ketika kita meminta astagfirullah, maksudnya ya Allah dengan kekuatan dan bimbingan-Mu tolong ampuni dosa-dosa saya. Ketika kalimatnya istiqomah berarti ya Allah minta agar saya diberikan kekuatan untuk bisa berdiri sampai tuntas. Yang kedua, asairuruah ya. Soro yasiru ya. Itu berproses menjadi sesuatu yang baru. Maksudnya ketika kemudian kita berdiri, jadi koma. Nah, setelah kemudian berdirinya tegak, nah, itu menjadi istiqomah, sudah berubah. Berdirinya bukan sekedar berdiri, tapi berdiri dengan penuh tanggung jawab. Jadi berdirinya seperti ini itu siap dipertanggungjawabkan, penuh kesadaran, dan tentu ini dalam rangka menjalankan perintah. Makanya proses. Maka istiqomah itu sampai mati, bukan sampai jenggotan, bukan sampai beruban, bukan sampai jidatnya hitam, bukan sampai hafal Quran. Istiqomah itu proses sampai mati. Kemudian mubalaghah fil fi'li, makna istif'ala atau istiqomah itu adalah kesungguhan yang luar biasa dalam perbuatan. Mubalaghah itu menunjukkan serius gitu. Makanya kalau orang hayya 'alas shalah, peleyek tidak semangat, tidak respek ketika mendatangi masjid, itu kurang kiamannya, kurang istiqomahnya. Tidak istiqomah itu. Jadi kedah sigap. Jika tentara kumaha samina wa ta'na, siap laksanakan. Nah, jangan dulu mikir, pokoknya kerjakan heula. Nah, itu. Jadi makanya istiqomah itu berarti berusaha sepenuhnya dengan sepenuh kesungguhan, serius untuk menjalankan perintah Allah sampai mati sesuai kemampuan. Makanya kalau menggunakan definisi ini memang berat. Nggak akan ada yang bisa mampu berdiri tegak seutuhnya dan tidak boleh condong ke kanan, condong ke kiri, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu saat kemudian kaki kita pegel. Kata hawa nafsu duduk saja, tak itu tidak istiqomah. Juga kedeprek weh, tak itu berarti tidak istiqomah. Nah, ini bisa jerotingnya kayak lah. Ini khusus para ustad ya. Bisa jeroting. Tapi boleh ditulis boleh nanti
Nah, makna istiqomah itu kalau dibahas secara bagan, itu paling tidak kandungannya satu, menunjukkan bahwa fokus makna istiqomah itu pada jalur. Maksudnya kita istiqomah berdirinya itu di atas jalur yang benar. Jadi artinya kalau berdiri tidak di atas jalur yang benar, itu bukan istiqomah. Makanya kemudian Imam Raghib Al-Asbahani dalam Mufradat Al-Fadil Quran beliau mengatakan al-istiqomatu luzumus siratil mustaqim. Bahwa istiqomah itu adalah tetapnya tegak kaki kita dalam jalan yang lurus. Artinya di saat kita berusaha mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak terpengaruh oleh pola pikir orang Yahudi, orang Nasrani, tidak terpengaruh oleh isu dan budaya selain Islam, maka berarti kita istiqomah. Namun tetap sekali lagi butuh kepastian sampai kapan? Sampai kemudian kita meninggal. Kalau masih hidup masih terancam. Karena ada orang yang hari ini istiqomah tapi besok nggak tahu. Makanya tetap kita ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berdiri di atas jalurnya, jangan berdiri di bukan jalurnya. Ada orang yang istiqomah dalam maksiat, itu istiqomah bukan. Maka penggunakan istiqomah berarti harus di jalur Islam, di jalur agama. Wah, dia mah main game istiqomah misalkan. Oh, itu mah naon ulina istiqomah, mainnya istiqomah, itu penggunaan kata yang salah. Karena istilah istiqomah itu harus di jalur yang benar gitu. Yang kedua, fokus pada daya, pada kekuatan. Aslun sahihun yadullu ala jama'in wa quwwatin wa qiyami bil amri. Jadi harus tertumpu pada seluruh kekuatan demi tegaknya sebuah perkara. Unsur iman, unsur ilmu, unsur tawakal, unsur sabar, unsur ikhlas, jadi dikumpulkan. Sehingga kita bisa tegak dengan seluruh kekuatan yang ada, bisa melaksanakan perintah Allah. Coba kalau tidak menggunakan pendekatan istiqomah ya untuk hadir hari ini sebagaimana hadirnya kemarin, itu tentu kita nggak akan bisa. Orang akan merakatkan mana tanggal 27, apalagi tadi makan dulu, kemudian kita taraweh dulu, capek ini, lelah. Kalau tidak membuat kita punya kekuatan baru, kalau bukan karena amal soleh yang kemarin kita kerjakan, kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin bisa hadir malam ini untuk bisa mendengarkan. Ini adalah akumulasi dari dari kekuatan-kekuatan yang kita tumpukan, yang kita kumpulkan dari kemarin sampai sekarang. Makanya alhamdulillah kita bisa hadir malam ini. Kemudian fokus pada keseimbangan, al-i'tidal fi syai', ya. Karena kadang ada orang yang ketika berdiri entah sok ieu kan. Cangkeulnya. Nah, muslim tapi kabita ku pola Yahudi, atau muslim tapi kabita ku pola Nasrani. Pola Yahudi itu tadi ente pinter kabalinger, jadi hoyong ngarawu ku siku, hoyong sagarupi ku saya we. Batur ulah. Itu pola-pola Yahudi itu. Muslim akan berbagi dan memberi, selalu ingin sama-sama bebarengan lah. Tapi kadang otaknya terpengaruh oleh pola Yahudi. Pokoknya mah ku saya sagarupi kita saya mah bisa. Batur mah ulah. Egoisme. Kemudian ulah cigah Nasrani. Nasrani mah bager gitu. Bager mah bager, ngan habat kitu. Duka. Pokoknya mah cek kitu, cek batur kitu tah. Artinya tetap muslim itu harus utuh. Apa yang dilakukannya sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan dalil, sehingga orang-orang muslim itu memang susah digoyahkan karena ada keistiqomahan. Kemudian fokus pada esensi ya, al istiqomatu syai' idza i'tadala walam yamul, ya, bahwa walam yamilu mala yamilu walam yamil, ya. Kondisi lurus itu harus absolut, harus benar-benar utuh, ya, tanpa toleransi menyimpang sedikit pun. Jadi maksudnya lurusnya itu lurus, we. Kayak istilah muslim abangan. Nah, muslim abangan yang ngakunya Islam tapi KTP-nya, yang ngakunya muslim KTP-nya Islam tapi sholatnya henteu,
Nah, itu berarti tidak istiqomah, dia tidak berdiri utuh sebagai seorang muslim. Nah, ini menunjukkan apa beratnya sekali lagi hidup di akhir zaman, karena banyak orang yang kemudian berpenampilan seperti umat Islam tapi ternyata nilai-nilai Islam tidak ada. 3 hari yang lalu saya naik angkot, motor di servis, naik angkot. Nah, kebetulan karena di belakang itu banyak orang, kapayun we. Gek we payun di payun teh calik kieu. Maju situ angkot teh ngora keneh lah. Ketika sekitar 2 kilo, 1 kilo ya maju eureun deh. Langsung we pesan, "Mang cenah rokok jeung cai non, cai teh manis." Nah. Saya husnudon dulu ya, karena seorang muslim itu harus banyak udurnya dulu ya. Husnudon dulu meureun jang maghrib gitu, padahal jam 2 hari teh. Jangan teh jang maghrib meureun, antep keneh heula gitu. Diambil kemudian disimpan di depan setir. Setelah itu maju gitu cekes weh. Naon? Rokok teh dihurungkeun. Tapi da acan dikenyotnya umurun dengan saukur dihurungkeun unggul antep heula. Tak begitu plenyun we tah. Ini kan enggak bisa. Ai nampe teuing mah gitu. Nah, saya cuma negur, "Kang, teu saum?" "Oh, cenah. Pareuma nih hungkul." Tadinya mau diajak ngobrol gitu. Masa ya anak muda gagah kene, maknya teu bisa teu saum, banyak faktor lah. Itu cuman keburu beres. Tadi pagi saya sama nyuci motor, yang mau disebutkan dirinya nyuci motor, baru kene lah, baru dakna sarageng kieu lah, sekitar 8 orang. Saya pikir tadinya orang Batak, tapi nyadosna Sunda, berarti bukan orang Sunda asli ya. Nah, ketika saya duduk, tiba-tiba dia yang satu ke dalam, cai aqua, diuyup. Diminum. Hei, naon eta? Cicing we leos ka dia. Calik gek di trik di. Nu lain. Ada temannya yang lain, dia bawa makanan, cai sareng gorengan. Kemudian ngagoda nu lainna. Itu di depan umum gitu. Allahu Akbar, teu dicarek dan nampe. Hari dicarek piraku. Jadi dilema kadang ya ketika melihat kemungkaran di akhir zaman itu, aduh bingung kumaha. Tadi nama saya mau cari tahu ini pemilik perusahaan ini siapa gitu. Mau lebih elegan lah gitu. Ini pemiliknya siapa, kita diskusi sik atuh karyawan lah dugikeun ka teu saum gitu. Tapi karena di depan mata akhirnya ya ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kang ka dieu panggil sekalian. Ka dieu. Telik dia calik. Nah teu saum henteu cik teu isin kuno lain teh. Cik mun beuteus saum di luar. Eta di itu nyumput. Ngaleos gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata tidak mudah untuk bisa istiqomah walaupun cuma sekedar saum. Gubernur Ahmad Heriawan itu pernah beliau membuat sebuah riset kan bahwa di Indonesia umat Islam yang 2 juta katanya itu yang melaksanakan sholat berapa? 37,9%, Pak. Jadi dakwah orang teh jauh keneh ternyata. Orang teh memperjuangkan puncak, ternyata dasarna oge masih keropos. Yang sholat itu 37,9% dari sekian juta umat Islam yang ada. Berat ternyata, Allahu Akbar. Saya pernah ya bukan orang lain ya, sepuh lah, dekat gitu. Sahur ikut sahur. Buka ikut juga buka. Tapi saya lihat di depan rumah itu ada kopi setengah jeung rokok sabatang. Jeung ngebul deh. Bah eta naon eta? Oh, eta mah barudak cenah. Nah, ada tinggal teh barudak teh. Namun ngong adan piwarang ka masjid, jika asna ka masjid heula, piwarang ka masjid. Bager gitu nama. Dan saya perhatikan, akhirnya tentu sholat nanti setahun sekali Idul Fitri hungkul. Ketika sakit dirawat di rumah sakit Al Ihsan, saya kemudian nasihati lewat WA. Bah, ulah hilaf sholat, pan abah teto sepuh, dinasihati gitu.
Jawabannya apa? Yang membuat saya miris itu jawaban begini. Keun bae kagok ka neraka sana. Allahu Akbar. Itu disebut kafir dah nggak mau. Ada itu. Nah itu ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ternyata untuk bisa istiqomah itu mempertahankan sholat nu dasar, mempertahankan saum nu dasar memang berat bagi sebagian orang. Kita aja misalkan ya untuk bisa sholat malam ya kan alhamdulillah salami Ramadan mah full. Orang jangan pernah ketinggalan kan ya. Full 30 hari. Tapi nanti ujian terbesarnya kan setelah Ramadan. Apakah sholat malam masih bisa kita tegakkan atau tidak? Itulah ujian keistiqomahan yang sebenarnya. Nah ini di antara makna pengambilan istiqomah itu, istiqomah dari Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Maksudnya istiqomah dalam hal apa? Ya, istiqomah dalam hal menjaga keutuhan iman tauhid kita, meyakini bahwa Allah adalah Rabb. Makna Rabb itu kan kalau dibahas luas. Di antaranya adalah Khaliquna yang telah menciptakan kita, wa Razikuna yang telah memberikan rizki kepada kita, kemudian wa yudabbiru umurana dan yang ngatur ngurus urusan kita. Jadi kalau kita masih bingung tentang nanti Idul Fitri belum punya baju, itu jika henteu yakin ka Allah nu Maha Rabb teh. Jika nu urang teh teu diurus ku Allah teh. Sieun engke murang kali kumaha, sieun bojo kumaha. Nah, kekhawatiran terhadap sesuatu yang akan datang itu sama dengan kita itu tidak meyakini bahwa yang ngatur diri kita itu Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ketika saya Utsaimin dan saya Albani, beliau mendapatkan fakta bahwa kata beliau banyak orang yang kemudian dia itu tauhid uluhiyahnya bagus. Tapi ketika di rububiyahnya, ketika di satu masalah yang didapat, ternyata sikapnya lain. Tegas nama, wah ini salah, ini nggak boleh itu. Tapi ketika diuji hanya dengan ekonomi, mulai goyah. Ya, mulai kemudian meninggalkan yang biasanya sholat berjamaah tepat waktu, mulai telat. Kemudian mulai sunatnya ditinggalkan. Kemudian mulai masbuk. Padahal ini orang-orang yang sehari-hari belajar tauhid uluhiyah. Tapi ternyata di rububiyahnya itu kacau. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Nah, cenah kang telat ka pasar heula. Kan bisa engke beres salat. Cenah engke mah riweuh engke mah. Terus aring engke mah batina sakedik cenah. Ente ayeuna mah batina sakedik mending engke we gitu. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini Oke, bisi jeroting dosanya. Intinya bahwa istiqomah ini putarannya, lingkarannya mesti 3. Jadi seseorang disebut istiqomah, dia harus i'tadala istamaro as-sabat. I'tadala harus tegak, lurus, ya, berada di jalan yang benar tanpa dirubah, tanpa modifikasi. Pokoknya mah ti ditunak kitu tos sakitu tong seueur dimodifikasi ke bisi bid'ah, apalagi dalam ibadah. Kedua, istimror, ya, itu dilakukan secara sistematis terus menerus tanpa melampaui batas waktu dan toleransi. Jadi dilakukan secara terus menerus karena ibadah itu bukan sampai yakin, bukan sampai kita dapat gelar takwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin huwa al-maut. Maksudnya beribadah kepada Allah sampai mati. Bukan sampai bisa. Bukan sampai kita jenggotan, bukan sampai jidat kita hitam, bukan sampai hafal Al-Qur'an, bukan sampai jadi ustadz, bukan sampai mati. Karena ada orang yang jadi ustadz ternyata te sholat. Ada juga yang ngaku kiai juga tidak sholat. Karena kiai abal-abal dia.
Kemudian as-sabat, ya teguh, memiliki daya tahan terhadap benturan dan badai ujian. Artinya teu gampang ka ganggu, teu gampang ka pangaruhan. Jadi istiqomah teh teguh we. Mau itikaf di mana? Di Bahtera. Nu mending di dieu. Ha, jadi orang kadang oge mending di dieu langsung ngalih, teh itu berarti henteu sabat eta teh. Ngaos pa di ditu we. Kadang ujian tuh datang dari istri, kata istri, mending di ditu Pak, di dieu nu caket. Kadang datang dari anak. Ayah mau kemana? Mau ngaji di sana, ikut. Terjadi kayak itu teh, dasieun budak ngaganggu, cici akhirnya teh. Itu kadang kita diuji dengan keistiqomahan, kesahabatan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi unsur dari istiqomah itu harus tiga adalah al-istimrar, kemudian as-sabat, harus tegak lurus dalam kebenaran, dilakukan secara terus-menerus tanpa dirubah, tanpa ada toleransi dan tanpa ada perubahan. Setelah itu kemudian tetap utuh sampai selesai. Ya, dilakukan sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Istiqomah bukan tentang tidak pernah lelah berjuang, melainkan tentang komitmen untuk tidak pernah berbelok arah. Kalau kata Ustadz mantan ketua pemuda Persis itu yang meninggal itu, yang di Logam itu putranya Ustadz Ustadz Eka Permana itu pernah bilang begini, yang gagal dalam dakwah itu bukan yang ditinggalkan oleh jamaah, yang gagal dalam dakwah itu yang berhenti berdakwah. Salami orang punya semangat berdakwah walaupun teu aya jamaah berhasil dakwahna. Tapi lamun orang eureun dakwah ku sabab teu aya jamaah berarti gagal dakwah, teu istiqomah. Maka namanya istiqomah itu naik turun. Namanya istiqomah itu kita berusaha berjuang, ya ada lelahnya, ada capeknya, ada kendala, tapi butuh penguat nanti. Kadang kekuatan itu muncul dalam diri kita atau bahkan dari orang lain atau dari orang terdekat. Makanya tadi istiqomah, minta kepada Allah agar dikuatkan. Nanti Allah yang akan memberikan kita kekuatan, apakah langsung atau melalui orang lain. Kalisat. Nah, kemudian ragam pengertian istiqomah menurut para ulama salaf, diantaranya para sahabat Nabi SAW. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu memberikan pengertian ragam istiqomah yang menunjukkan luasnya istiqomah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, istiqomah itu adalah alla tusyrika billahi syai'an. Yaitu kamu tidak boleh menyekutukan Allah syai'an. Dalam bahasa Arab itu ada syai'an, ada ahadan. Jadi syirik itu tidak boleh dua. Ahadan ke seseorang, kalau syai'an ke benda. Jadi tidak boleh syirik ke orang dan syirik ke benda. Syirik ke orang berarti kultus individu, mempertuhankan manusia, menganggap bahwa ada orang yang sempurna tidak mungkin salah sampai disembah. Berarti itu ahadan. Tapi kalau syai'an yaitu bisa HP. Ya, kalau bawa Quran tenang. Tapi kalau bawa HP tenang. Yang membuat hati tenang HP. Nah, itu berarti bisa jadi syai'an. Tinggalin HP gelisah, tinggalin Quran biasa. Nah, itu apa? Berarti syai'an, sesuatu yang masuk ke dalam hati merusak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, merusak kecintaan kita kepada Allah, itu syai'an. Benda itu bisa apa? Bisa ya barang, kemudian bisa pohon, bisa mobil, pokoknya yang jelas benda, sesuatu yang kecil. Ahadan itu orang. Jadi la tusyriku bihi syai'an atau la tusyriku bihi ahadan. Jangan melakukan kesyirikan kepada orang dan jangan melakukan kesyirikan kepada sesuatu apapun. Karena syirik itu mutlak, nggak boleh.
walaupun syirik kecil. Nah, ini saya sering-sering nanya ya. Badag mana bapak sireum jeung anak gajah? Nah, badag besar mana bapak semut dengan anak gajah? Nah, bapak sireum jeung anak gajah badag mana? Hah? Bapak sireum jeung anak gajah badag mana? Bapak sireum jeung anak gajah badag mana? Saya lah. Makanya anak gajah, bapak sireum jeung anak gajah. Memang anak gajah segede kumaha gitu? Ya. Apa segede menel apa? Ini segede menel, itu salah justru. Bahasa menunjukkan segede menel teh kudu seueur teh. Da saalit-alitna menel badag. Jadi menel itu kan anak gajah. Jadi lamun maksudna masyan bere we segede menel, maksudna mah gede teh. Di urang mah segede menel teh sakieu nya. Menelna mah betul tapi aplikasinya jadi salah. Jadi saayana bukan, maksudna mah bahasa untuk ngasih banyak tapi dengan bahasa merendah gitu. Pasiennya segede menel gitu. Tumpang nyiru gitu maksudna mah. Jadi maksudnya apa? Syirik walaupun kecil tetap besar. Anak gajah walaupun anak anger badag sabadag-badag oge bapak sireum anger kecil saalit-alitna wae anak gajah anger badag sekecil-kecilnya syirik tetap besar karena syirik itu adalah dosa besar. Jadi jangan tertipu dengan istilah kecilnya karena syirik itu besar. Asna ieu udah pilih syirik kecil entong anger syirik mah bahaya. Jadi riya dalam hati itu berbahaya. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen diapresiasi, pengen mendapatkan penghormatan, itu kecil tapi anger besar karena bisa merusak keberadaan Allah yang maha besar gitu. Makanya la tusyriku billahi syai'an. Nah, makanya nanti dalam bahasa Arab kan menggunakan huruf ba-nya, artinya kebersamaan musahabah. Artinya tong nyarengan, ibadah teh disarengan ku kasyirikan ka selain Allah enggak boleh. Jadi orang teh nah soal ante saya baru mendapatkan penjelasan dari beberapa ulama tafsir dalam ayat Quran wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Itu diantara ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan wa annal masajida lillah dan seluruh masjid itu milik Allah. Kemudian fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya apa? Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Di mana? Di masjid. Ada nggak orang yang dia itu beribadah di masjid tapi nggak doa ke Allah? Maka ternyata ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa di antara maknanya adalah di masjid matong aya kepentingan. Karena masjid itu Allah usisa ala taqwa min awwali yaumin hadza antakum ahqqu antakum fi. Sejak peletakan batu pertama, dasar peletakan batu pertama itu harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada kepentingan itu tad'u berdoa meminta kepada selain Allah. Nah, ya wallahu alam nanti dibahas mungkin. Oke. Makanya billah ya membersamai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab antas taqima alal amri wan nahi al istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah teguh menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi saat kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, kenapa ngaji perintah Allah? Allah menyuruh kita untuk mencari ilmu. Dalilnya apa? Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah, bahwa Allah akan mengangkat harkat martabat orang berilmu dan beriman. Atau dalil yang lainnya, misalkan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu perlu diilmui. Maka berarti untuk bisa tahu tentang Allah, maka kita harus belajar ngaji. Itu dasar alasan kita ngaji. Maka ketika kita ngaji melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, henteu naon? Henteu ka akhwat misalkan henteu bobogohan. Da abdi mah yang bogohnyaan. Dari bobogohan mah kagok kan setengah eta mah mending hiji we sapen teh mending seutuhnya mending bogohnyaan engke we lah. Ke dina waktuna misalkan. Kapan? Ya pokoknya kalau sudah siap saya akan datangi rumahnya.
Itu berarti bogohnya namun bobogohan mah api-api itu mah yang pura-pura misalkan. Ya, kita tidak terpengaruh kepada akhwat walaupun cantikeun we dari bapakna. Nu penting mah bapakna we pastikeun milik kita. Keun we budakna mah ge nuturkeun gitu. Itu di antara jadi tidak tertarik keun. Kita fokus hafal Quran, kita fokus untuk ngaji, belajar tuntas sampai selesai. Ada kemudian godaan-godaan biarkan saja, maka tidak terpengaruh. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan akhlisul amalillah, itu istiqomu ya. Artinya yang maksud dengan istiqomah itu adalah mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga bukan perkara mudah walaupun tadi ya tanpa Allah gitu kita nggak akan bisa mungkin ikhlas. Makanya ikhlas itu susah dijaga. Karena kadang suka timbul tiba-tiba. Ada pemicunya gitu dan banyak pemicunya. Dan itu bisa seketika berubah. Makanya kata para ulama tidak ada yang paling berat, yang paling susah menjaga hati kecuali menjaga niat. Jadi itu paling hajatan dan niat. Kenapa? Kadang suka muncul perasaan lain, apalagi ketika ada faktor lain yang itu di depan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib, istiqomah itu adalah adul faraid, ya, yaitu menunaikan segala kewajiban, perintah Allah yang difardukan. Kata Imam Hasan Al-Basri ya bahwa istiqomah itu adalah istaqomu ala amrillah. Sama ya, artinya kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap tegak, tetap laksanakan walau bagaimanapun, walaupun berat, walaupun sedang diuji, tetap tuntaskan, tetap laksanakan sampai selesai. Selesainya kita dalam beramal itu sampai mati. Jangan sampai sudah, karena ada kewajiban faida farogta fangso wa ila rabbika fargob. Kalau sudah selesai melakukan satu pekerjaan, cari pekerjaan yang lain karena kita masih hidup. Dan selalu berharap kepada Allah. Kalau berharap kepada manusia siap kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalil istiqomah Quran surat Hud ayat 112, kemudian Quran surat Fussilat ayat 30 ya. Oke, beratnya istiqomah di zaman fitnah. Kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun as-sabir fihim ala dinihi kal qabid ala jamri. Bahwa akan datang suatu masa di mana orang yang sabar menghadapi, memegang teguh keimanannya, memegang teguh agamanya, itu seperti memegang bara api di tangan. Ini gambaran kata para ulama betapa bahwa ujian yang akan kita hadapi di akhir zaman itu berat. Kenapa? Karena fitnahnya semua fitnah yang terjadi zaman para nabi itu ada. Zaman Nabi Nuh itu cuman pembangkangan saja. Zaman Nabi Lut LGBT-nya saja. Nabi-nabi sebelumnya cuman penyimpangannya. Tapi di akhir zaman mah semua kemaksiatan itu ada. Makanya tercukup ku banjir, tercukup ke gempa, tapi kiamat. Karena puncak kemaksiatan ada di akhir zaman. Saya sudah sampaikan ya Pak di kumpulan teman-teman. Saya dapat info dari dokter orang Katapang bahwa di Katapang itu sudah tervalidasi ada 100 orang yang terkena AIDS laki-laki. Dan itu LGBT. Itu fix. Saya sudah tanya ketika awalnya saya dari Ustaz Deden, kemudian ketika ngobrol dengan bukan diskusi lah, ngaji dengan Pak Dian, ada dokter siapa Pak Dian teh? Orang Katapang nanya. Nah, temannya Pak Hendro, kemudian dia bilang, "Betul, Ustaz." Kenapa Pak dokter bilang betul? Karena yang meriksa istri saya. Jadi kalau di rumah sakit di puskesmas ngantri laki-laki karasep, bari karasep lenjang teh, itu pelaku LGBT. Itu baru teridentifikasi di Katapang Pak, 100 fix sudah terinfeksi AIDS. 100 teh nu kadetek teh anu lapor anu baru di data, nggak tahu di luar itu. Itu baru Katapang, nggak tahu Soreang. 3 tahun yang lalu saya dikirim satu video yang saya tahu orangnya.
Cenah kenal teh jalmi ieu cenah. Naon gitu. Ternyata dia sedang jualan, Pak. Di sekitar Soreang jualan. Jadi di antara targetnya itu adalah tukang cukur. Tukang cukur mah kan sok rada ieu nya, sok rada benten gitu. Sok rada lemah gemulai gitu. Ini target. Itu dicukur, ketika sudah dicukur, dibuka disingsatkeun, disingsatkeun maksudnya naon? Ngabibita. Kalau dia teu normal berarti kabita, kayak akan diproses. Itu terang-terangan di sekitar kita itu. Aduh, cegat teh mun aya dirinya dibabad ku arit gitunya. Begitu. Ini ada orangnya. Itu LGBT itu perkembangan di Bandung itu wah berat. Paling banyak itu di daerah Ciparai. Paling seueur. Di Bandung mah tong ditaruh seueur pisan. Saya di sekolah itu diantaranya saya bukan orang BK, bukan orang konsultan atau orang penyuluhan, tapi beberapa kasus saya diminta oleh orang BK untuk mengidentifikasi sekaligus nerapi santri yang terinfeksi penyakit LGBT. Jadi ketika saya tanya pernah satu orang santri, saya tanya, antum kenapa kok bisa begitu? Lukas nata, mau tuh mungkin. Kapan perasaan itu mulai muncul? Ya menuju SD, kelas 6 SD muncul. Ini pasti ada faktor biasanya di korban itu. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba muncul. Gitu. Cuman identifikasi saya awalnya kalau ada laki-laki yang tidak suka olahraga, cirian deh. Itu kata kuncinya olahraga dulu. Jadi laki mah kudu resep olahraga. Iya, si fulan resep olahraga ya. Nah, ditinggali nyariosna kemudian gaya ya mah. Ternyata ketika diidentifikasi ya. Bahkan di kita saya didatangi oleh seorang ayah yang anaknya itu LGBT perempuan. Padahal sudah punya suami. Tapi kan nangis, Pak Ustaz tulungan abdi, putra abdi cenah. Kunaon gitu nya cenah jeung awewe deui padahal geus boga salaki cenah. Allahu Akbar. Akhirnya saya arahkan ke Ustaz Hasbi. Pangrukyahkeun ya Ustaz. Nah, ka Ustaz Hasbi sumping. Aya sanu sumping ka Ustaz. Aya tapi tong diwartoskeun nya. Gitu. Ternyata solusi di antara solusi LGBT itu dirukyah. Karena itu kecenderungan menyukai lawan jenis itu dari syaitan. Makanya bahasa Quran tentang zina itu kan fahisyah. Mun bahasa orang paling teh rujid geuleuh. Maka zina itu jangan diceritakan. Tong dicariakeun, tong diobrolkeun, rujid geuleuh gitu. Fahisyah itu rujid geuleuh tong dibahas, tong diceritakeun. Harus dijauhi. Nah, jika urang mun enggak bahas kokotorannya, sok bahas ke urang. Cenah mending ageng kieu. Etik kotok urang dibahas kan rujid geuleuh tah sami jinah ge jiga kitu. Gitu. Makanya kalau orang berzina itu jangan diceritakan detailnya, jangan. Si fulan berzina, itu pun harus digerebeg gitu. Enggak boleh ketinggalina, bahaya itu. Karena nanti ada qadful muhsanat, ada tuduhan terhadap perempuan yang berzina padahal tidak, siap-siap dicambuk kalau tidak terbukti. Jadi tidak bisa ketinggalina atau kan senang di kamar duaan belum tentu. Makanya ngagerebeg zina mah kedah langsung. Enggak bisa baru bajunya saja enggak bisa. Gitu. Karena nanti berkaitan dengan hukum-hukum yang lain gitu. Nah itu di urang tah berat, apalagi ngabandungan urang kali urang wae kan ayeuna nya ningali istri geulis kan teu kiat. Apalagi nanti anak-anak kita dihadapi dengan masalah yang lebih besar. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang ya memang berat. Karena zaman urang seperti ini. Dulu kan zaman kita nggak ada HP, enaknya ngobrol teh, aduh gitu, tidak ada sekat. Akhirnya pas saya HP, wajahnya berhadapan, tapi hati entah kemana. Pada wajahnya mah payun-payun, raga nama, tapi pikiran jeung hati karena HP kan ayeuna. Dulu makan kita enak gitu kalau ngobrol teh dari hati ke hati, dapet lah, gitu. Tapi setelah kamu ada HP, ujian berat. Mungkin kita masih bisa ada kenangan masa lalu hidup tanpa HP. Anak-anak sekarang generasi Gen Z kan, di mana mereka hadir, HP sudah di hadapan mereka. Seolah-olah tanpa HP mereka nggak bisa hidup. Dan ternyata itu harus dilepas. Jadi kalau kita bisa menghilangkan kecenderungan anak terhadap HP itu salah satu prestasi ayeuna mah.
prestasi itu. Karena HP itu ternyata yang dirusak dua diantaranya. Satu diantara akidah, kedua pola pikir, hati dan pikiran. Apalagi game itu, itu ngerusak pisan. Karena orangnya game itu tidak merasa bermaksiat. Beda dengan orang yang nonton misalkan, astagfirullahaladzim, nge-game mah henteu. Tapi ku game mah seep waktu, sholat tinggalin, seep makan henteu. Kebanyakan ka waktu habis tak ku game mah. Makanya kemudian Rasul menyampaikan apa? Alaikum birrimayah fahiya khairul ibikum. Hendaklah kalian belajar memanah karena itu sebaik-baiknya permainan. Karena memanah itu ada hasilnya, ada menghasilkan kekuatan. Makanya Rasul mengatakan ala innal quwata ar-ramyu. Ingat sebaik-baik kekuatan adalah memanah. Karena nanti ketika belajar memanah itu walaupun cuma bermain, ada kekuatan yang tumbuh, ada kekuatan yang terbangun. Jadi Rasul mewarang hendaklah kalian belajar memanah teh bukan asal ngomong, teh sudah memprediksi ke depan bahwa orang kecenderungan bermainnya bukan kepada hal-hal yang sifatnya sunnah yang memberikan kekuatan, bukan, tapi yang merusak kekuatan. Makanya di antara terapi game itu adalah memanah dan kita udah buktikan. Begitu. Yang maniak game itu diarahkan. Bahkan saya pernah warga yang memang sudah maniak kerambol sampai ke jam 2 main kerambol gitu. Itu alhamdulillah dengan permainan yang lebih alami dapat itu. Ditinggalkan game ngaji Karena bagi kita memanah itu hanya pintu untuk bisa ngaji. Ya. Hobi itu nggak apa-apa, motor, kemudian basket, ujung-ujungnya mah ngaji bukan karena mainnya gitu. Nah, cuman kenapa manah disebut kekuatan? Karena bisa membangun kekuatan batin. Itu pun memanahnya harus memanah berdasarkan ilmu. Kalau sekedar papanahan mah moal. Ya, moal dapat. Tapi kalau memanah berdasarkan ilmu, teknik memanah menurut Imam Abu Hashim, menurut Imam Ishaq Ar-Rafa, menurut Imam At-Tabari, bagaimana teknik memanahnya Imam Syafi'i, bagaimana teknik memanahnya Imam Al-Bukhari, baru dapat tuh. Jadi yang jarang diamalkan oleh ajengan dan ustadz hari ini tuh, kalau Imam Bukhari dulu baca kitab, kalau kesel, kalau cangkel, tunduh, bawa busur, temak, bret. Seger deui ngaji deui. Kalau ulama sekarang kan begini. Kopi malah aya kesan apa? Saya mah lamun teu bari ngarokok teh bisa mikir, tapi eta mah di Brazil ya. Di kita mah insyaallah enggak ada ulama seperti itu. Nah itu, disampaikan kan berarti mikir nanti ku rokok. Kan ngeri nya. Mikirna ku rokok. Wallahu a'lam bishawab. Itu berat ujiannya. Ya, di luhurna teladannya begitu, kemudian di masyarakat, orangnya jadi muslim yang baik. Tapi kemana mau ngaji, usum gitu ngaji, mau kemana mau itikaf, budak matong itikaf majang sepuh, buat orang tua baru itikaf, anak-anak mah bebudak mah nggak usah lah, antum masih muda, masih banyak waktu, nanti aja kalau sudah tua. Kadang nu nyeros tes batur, kadang mah wargi nyalira, kadang mah sepuh nyalira, ahkeun atuh. Diuji oleh orang terdekat. Makanya berat sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ini kiat bersama. Artinya bagaimana supaya kita istiqomah di zaman yang penuh fitnah. Gambaran fitnahnya hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan. Kata Nabi, segera melakukan amal kebaikan sebelum nanti muncul fitnah di mana-mana. Fitnah jamak daripada fitnah. Artinya akan banyak fitnah di mana-mana yang terus kemudian berdatangan. Kata mujul bahri bagaikan ombak di lautan. Ombak kan belum juga selesai datang lagi, seperti itu. Makanya apa solusinya? Badiru bil amal, segera melakukan amal soleh ketika ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan. Jangan dinanti-nanti keburu mati. Aya waktu, aya kesempatan, aya sehat, segera eksekusi. Kalau kata Iwan kita apa? Ketika ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, kerjakan dan lupakan. Tong dia emut-emut deh kebagikan mah. Satu, memperkuat tauhid. Oh, ini penting. Ya. Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka pendalilannya adalah perintah untuk tauhid. Kenapa? Karena diawali dengan fa'lam, ilmuilah. Al ilmu qabla qaul wal amal. Artinya
Bagaimana bisa kita berpegang teguh terhadap tauhid kalau tidak tahu ilmunya? Walaupun hanya sayang di kita mah la ilaha illallah itu yang diambil cuma zikir dan wiridnya saja. Betul, itu berdasarkan hadis afdhalul zikri la ilaha illallah. Tapi bagi sahabat dan Rasul, la ilaha illallah bukan sekadar wirid. Itu adalah kunci hidup. Sebetulnya ajaran Abah Anom itu aslinya ini, pemaknaan tauhid. Tapi seiring berjalan waktu, kemudian berubah. Jadi akhirnya bukan ke pemaknaan, tapi lebih kepada wirid. Gitu. Alhamdulillah. Ini mungkin nanti dibedah oleh para ustadz. Ya. La ilaha illallah itu setidaknya kan ada 4 ya. Ada 4 kategori ilah. Satu alihah berupa benda, ya berupa pohon yang diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang kedua yaitu andad. Andad itu tandingan, yaitu keluarga, anak, istri yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, itu andad. Yang ketiga itu arbab, tokoh, ustadz, ulama, ajengan yang dianggap oleh kita dia suci, kata-katanya harus diikuti, tidak boleh salah. Yang keempat at-taghut, yaitu kekuasaan yang melampaui batas. Maka la ilaha illallah tidak ada. La ilaha an-nafyu, peniadaan yang ditiadakan 4. Tidak ada tadi Anda, tidak ada arbab, tidak ada togut, tidak ada alihah illallah. As-subut, penetapan, kecuali yang ada adalah Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Allah itu siapa? Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Allah itu siapa? Al-Mudabbirul Amr, sifat-sifatnya, asma-asmanya, dan nanti subutul ilahiyahnya, ketetapan untuk diibadahi, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ini kesatuan makna, tidak sekedar pemahaman bahwa la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya, kita beribadahnya kepada Allah, tapi di sisi lain tadi ada keraguan ya, dalam hal rububiyahnya terhadap ujian yang sifatnya duniawi tadi. Aduh kumaha ya, pelanggan, aduh gimana nih, keluarga, aduh gimana, ada perasaan gelisah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Maka dalam bahasa doa ada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu adalah kegundahan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Itu namanya hamun. Tadi bangun telat, gelisah, sieun nanti sieun salat subuh ge telat misalkan, atau sieun nanti sieun teu ditampi ibadahna, ada kekhawatiran terhadap sesuatu yang sudah terjadi, itu namanya hamun. Kalau hazan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi, makanya wala tahzan innallaha ma'ana. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah aku berlindung dari rasa gelisah yang muncul terhadap sesuatu yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Nah, itu yang pertama, kuatkan ilmu tauhid. Maka harus dibuka majelis-majelis tauhid supaya kita lebih bisa meyakinkan diri kita tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu ada yang kita khawatirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini sudah ada jaminan. Ketika Nabi Adam alaihissalam turunkan ke dunia, maka kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famang tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa, surat Toha. Maka jika kamu nanti ketika turun ke dunia dan kemudian datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk dariku, maka fala yadillu, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan celaka, dijamin. Bahasa Rasul, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Ketika aku mati, aku akan tinggalkan untuk kalian agar kalian berpegang teguh terhadap 2 hal. Satu, Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang memegang kedua hal ini, maka tidak akan pernah sesat selamanya.
Berarti ada kewajiban untuk apa? Back to Quran dan Sunnah. Maka kalau kita mengklaim sebagai mazhab Quran Sunnah, satu punya Qurannya, jangan sampai Qurannya minjem di masjid. Kedua, minimal punya Sahih Bukhari. Aku ahli sunnah, tapi di bumi tegaduh kitab sunnah. Ya, gaduh ge eta Arba'in Nawawi atau eta mah alit atuh. Minimal Sahih Bukhari atau Bulughul Maram ayatnya. Ya, dibaca tentu. Jadi di rumah ada apa? Ada perpustakaan rumahan. Jadi Qur'annya ada, apalagi dengan tafsirnya, hadisnya punya. Hadis pokoknya ada misalkan Sahih Bukhari, kemudian kaditu itu apa syarahnya, minimal begitu. Nah, itu kalau kita ngaku Quran Sunnah. Jadi literasi yang jadi bacaan kita sehari-hari itu ya tentang Quran, tentang Sunnah. Komik boleh komik, tapi nanti itu mah hiburan. Ya, atau cerpen atau cerita-cerita itu hiburan. Yang pokoknya itu yang kebutuhan hati kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, thalabul ilmi syar'i atau menuntut ilmu. Ya, mumpung kita masih muda, ya ada dalam riwayat Imam Bukhari tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, para pemuda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemuda di luar sana tadi ya abring-abringan tepugu, main motoran tepugu, geng-gengan tepugu. Tapi alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk ngumpulnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pertolongan Allah mungkin gak akan bisa. Maka sempatkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i, mumpung gurunya masih ada, majelisnya ada, datangi. Ya, jangan kemudian engkewe, jangan. Karena nanti kalau sudah engke, apalagi kalau sudah kerja, sudah menikah, ya udah. Ada istilah Unpad, udah nikah lupa dakwah. Ya. Udah nikah lupa ngaji, itu bahaya. Rata-rata para hadirin yang bukan Allah, saya ketika nanya, contoh misalkan, tapi ini agak privasi ya. Kapan terakhir belajar ilmu sholat? Bab sholat kapan terakhir belajar? Rata-rata pas nuju alit. Rata-rata. Dari 10 yang saya tanya, kapan terakhir belajar sholat? Itu nuju diniyah, nuju alit. SMP, SMA, apalagi kuliah bablas. Bener gak Pak? Rata-rata kita belajar ilmu sholat itu ketika kecil. Pas ayeuna pernah kita menghabiskan 1 kitab hatam tentang bab sholat untuk mengupgrade bahwa sholat kita benar sesuai petunjuk Rasul. Padahal sholat itu kita lakukan setiap hari. Urang teh sholat unggal dinten. Pernahkah kita mengevaluasi apakah wudhu kita benar, apakah sholat kita benar? Tapi kadang tadi kita merasa nggak butuh dengan ilmu itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian memperbanyak doa memohon keteguhan. Kata Ibunda Siti Aisyah, tidak ada doa yang paling sering Rasulullah SAW minta kepada Allah kecuali doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, atau ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatika. Itu diantaranya. Setingkat Rasul butuh doa, apalagi kita. Kemudian bersahabat dengan orang soleh, harus punya circle, punya best friend, punya bestie, ya, punya teman yang tidak hanya berteman, tapi dia punya keberanian untuk menegur kita kalau salah. Dia menemani kita di saat sedih, bahkan di saat galau, selalu memberikan petunjuk dan peringatan kepada kita untuk back to masjid, back to ngaji. Itu teman baik berarti. Kalau punya teman seperti itu, pegang ya, dan jangan ditinggalkan. Itu namanya sahabat. Ini penting ini. Di cincin itu geger ya. Geger itu ada 9 orang yang mati dalam waktu 3 hari efek mabok Pak. Dan 3 orang yang saya tahu itu sudah hijrah. Bahkan 1 haji. Saya dengar ceritanya itu udah hijrah lama. Kemudian teman yang dulunya itu ngajak Kang senang orang ieu deui, saya geus tara ieu mah kali-kali we atuh hargaan saya.
Ya, ranaon lah sekali mah. Akhirnya mabok bareng, Pak. Yang pertama 4 meninggal, besoknya 3 yang meninggal. Totalnya 9 yang meninggal dalam waktu 2 hari. Itu mabok berjamaah. Itu karena salah circle. Di tahun 2016 itu di TV, di koran juga ada, di Cicalengka itu digegerkan dengan kematian mendadak 70 orang. Efek overdosis, mabok berjamaah. Geng motor. Itu beritanya rame itu. Allahu Akbar. Duigana gitu tah batur. Itu efek lingkungan itu. Salah berteman cilaka. Ada di antara korban LGBT itu tuh salah teman. Temannya itu dia itu anggota. Nah, biasanya yang diidentifikasi oleh LGBT adalah tadi satu, kalau dari sisi keminatan dia tidak suka olahraga. Kedua, dia pernah putus cinta, teresep ke istri. Ketiga, dia memang gayanya tipenya tipe feminim, kemayu. Nah, itu pasti diidentifikasi. Nah, nanti dijadikan teman, nanti dijadikan korban. Nah, kalau sudah dijadikan korban, nanti rahasianya dipegang. Nah, kalau kamu kasih tahu, saya bocorkan, begitu. Jadi Bandung banyak, bahkan beberapa konsultan itu malah bukan konsultan anti LGBT, malah penganut LGBT, pemahaman LGBT tanamkan di sana. Itu luar biasa. Kan Bandungnya, meureun kita ke kabupaten. Coreang mata seueur. Engke meureun ke daerah lain. Nah, ini harus diantisipasi ya. Jadi pertemanan itu harus dijaga. Maka maksudnya kita harus memastikan kira-kira anak-anak kita gaulnya dengan siapa, ngumpulnya dengan siapa, circle-nya dengan siapa. Salah gaul cilaka. Kemudian mengingat akhirat ya penting. Kenapa penting? Ya tadi bahwa kita di dunia nggak lama gitu. Beberapa hari kemarin itu kan berita tentang kematian banyaknya. Bahkan saya tadi itu lihat ada orang yang sholat taraweh sujud terakhir. Ketika sujud sudah terakhir. Padahal ya sehat. Jadi ternyata kematian tidak harus nunggu sakit, juga tidak harus nunggu tua. Kenapa kita harus antu minu billahi wal yaumil akhir? Harus iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sepakat semuanya, Jepang itu secara teknologi itu luar biasa, melebihi semuanya. Tapi ternyata kenapa di Jepang angka frustasi, bahkan angka bunuh diri lebih banyak dibanding dengan di negara yang lain? Karena tidak iman kepada akhirat, depresi. Berat itu pikirannya itu. Walaupun orang tegaduh akhirat kayak bakal banyak nyeri hatena. Banyak kecewanya, banyak kesalna. Dengan adanya akhirat keun dibalas ke Allah di yaumil akhir. Keun gaduh akhirat, capek wios, lelah wios, ripuh wios keun. Kita mah nanti dibalasnya ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Bukhari ada 2 istilah, mustarih, ada mustaroh. Ada mustarihun, ada mustaroh minhu. Kalau mustarihun yaitu orang yang diistirahatkan karena dia di dunia capek, lelah. Capek kerja, capek beribadah, capek ngaji, sudah pulang sekolah harus beres-beres orang tua, beres-beres rumah, terus ngaji, capek gitu. Kemudian mati baru istirahat. Allahumma ij'alil mauti rohatan lana, ya Allah jadikan kematian tempat istirahat buat kami. Maka wayahna selama hidup ya siap capek, itu resiko hidup. Nah, karena ada keyakinan terhadap akhirat, capek gak dikeureuh we. Da mun urang teu yakin ka akhirat mah da kikian kan naon rugi lamun teu yang akhiratan makan. Sudah mah kita meninggalkan istri, sudah meninggalkan pekerjaan, kemudian tidak dapat apa-apa, tapi tidak dapat juga jaminan surga, lebar. Makanya kenapa umat Islam bisa bertahan di tengah badai ujian? Karena ada antumina billah wal yaumil akhir. Kuatkan iman kepada Allah dan kuatkan iman terhadap hari akhir. Sehingga kalau iman terhadap akhir mah tidak akan banyak menuntut kepada orang. Nah, ini nasihat ulama tentang istiqomah, ini sebetulnya bagus ya. Bisa nanti saya share di grup. Ini nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadu ala
alayya min niyati, tidak ada yang berat ya bagi diri saya untuk mengobati diri saya, untuk memastikan saya sehat, kecuali saya harus mengontrol niat. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang paling berat dan paling susah itu adalah menjaga niat. Karena sok tiba-tiba berubah gitu. Kurang ngaos kan, ternyata ustadz nanti tidak sesuai yang kita inginkan. Ustadz nengik iya gini kan, bukan ustadz viral. Sagilek teteh. Di rumah mah sudah semangat, bahkan dipiwuran ku istri. Abi ngaji. Pas begitu dongkap, gek calik, ustadznya berbeda. Imam ustadz lain viral gini kan, iya mah. Bukan ustadz YouTube iya mah. Bukan ustadz TikTok iya mah. Iya mah ustadz TikTok iya mah. Silaka. Berat. Itu kan menjaga niat karena Allah itu juga butuh keistiqomahan. Sana ya mah Ustaz karek kamari aya robah sakedik. Geunelah tong didangu da eta mah Ustaz biasa eta mah, saya mah levelna Ustaz luar biasa. Imam Al-Auza'i, alaika bi asari minas salaf wa in rafadaqan nas. Ya, hendaklah kita untuk meneladani para ulama salaf walaupun banyak orang yang kemudian meninggalkan kita. Tetap teguh di atas pijakan kita walaupun orang sudah tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan. Enggak apa-apa, biarin saja. Wala yakhafuna laumata laim. Jangan takut terhadap celaan orang yang suka mencela, tapi tetap berdiri, wastaqim, dan tetap istiqomah. Kemudian Imam Abu Hanifah, ini cerita-cerita kisah menggugah hati beberapa orang yang kemudian hijrah. Ya, hijrah. Di mana Imam Abu Hanifah itu diuji oleh Allah berupa jabatan ditinggalkan. Imam Ahmad juga diuji berupa jabatan ditinggalkan, bahkan di penjara. Imam Ghazali itu pernah ditawari jadi rektor di madrasah madrasah Nizamiyah Baghdadiyah. Itu pernah diangkat jadi rektor. Tapi beliau kemudian berhenti ini karena pergolakan batin beliau yang sudah tidak nyaman menikmati dunia, ia ingin merasakan khusyuk menikmati akhirat. Maka di tengah pertobatan beliau itu beliau di akhir hayatnya itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kembali menghidupkan agama. Karena dulunya beliau seorang filosof. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad bahwa filsafat itu ada 90 pintu, 89 sesat, 2 masih bisa. Jadi tentang filsafat itu 98 itu sesat, yang 2 masih bisa. Karena beliau itu pakarnya ini filsafat, filosof dulu. Cuman kemudian beliau hijrah dan beliau kembali untuk mengkaji kepada agama Islam sampai beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan agama. Beliau memang bukan ahli hadis, makanya ada beberapa hadis yang dimuat oleh Imam Ghazali itu dhaif. Karena beliau menganut paham bahwa hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadilah amal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada ini ex bankir yang keluar dari riba. Ini kisah-kisah unik nih. Ya, ada juga kisah muslimah yang dia itu ngelamar kerja, ya. Kemudian pekerjaannya memberikan syarat tidak boleh pakai jilbab. Dia memilih untuk tidak bekerja. Walaupun tadi sudah hampir diterima, tapi akhirnya karena beliau komitmen untuk tidak mau melepaskan hijabnya, jilbabnya, kemudian beliau tidak kerja di perusahaan itu, dan alhamdulillah di lain waktu beliau diterima di sebuah sekolah yang memberikan syarat gurunya harus berhijab tuh. Karena beliau yakin dengan perintah atau dengan dengan dalil bahwa namanya perempuan harus menutup ya. Kemudian ada Yusuf Islam, Cat Stephen yang akhirnya juga dia mu'alaf setelah beliau di puncak prestasi, di puncak ketenarannya sebagai seorang musisi. Berubah yang tadinya Cat Stephen jadi Yusuf Islam. Tadinya tukang mabok, ya tukang segala rupa, hanya berubah jadi mu'alaf, jadi muslim. Ada nih tokoh-tokoh siapa? Sakti, Seleon Sepon hijrah juga, Uki Noah hijrah juga, kemudian Tengku Wisnu hijrah juga, banyak tuh yang tadinya orang-orang yang mungkin ada di bawah kemudian naik ke atas, yang tadinya rendah jadi hina. Para hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, ini hanya satu contoh.
Tapi begini maksudnya, betapa bahwa kita butuh istiqomah. Jangan kita merasa bahwa kita itu terbebas dari fitnah. Jangan kita merasa karena saya mah sudah jadi ustadz, saya sudah hafal Quran 30 juz, saya sudah hafal beberapa hadis, kemudian kita tidak menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak iman. Mungkin kita masih ingat Pak tentang Bal'am bin Bauro, ulama zaman Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya pindah haluan menjadi pengikut Fir'aun. Mungkin kita masih ingat zaman Nabi ada Rajulah bin Umfuwah, seorang hafidh Quran, da'i, satu majlis dengan sahabat Ibnu Abbas, murid langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia pindah haluan menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab. Imam Syafi'i itu punya murid yang kemudian muridnya sesat. Padahal murid Imam Syafi'i. Artinya menunjukkan bahwa kita butuh istiqomah sampai mati. Walaupun kita ada di posisi hari ini sudah merasa ada di titik aman, tapi sebelum kematian datang menghampiri masih terancam. Karena bisa jadi tadi di hujung akhir maka kita naudzubillahi min dzalik tidak tahu nasibnya seperti apa. Makanya kata Nabi, la ta'jabin, jangan mudah takjub terhadap orang. Wah, si bukan marjin tahajud, mohon ayeuna duka engke nama. Makanya kata Nabi, lihat aja ujungnya, innamal a'malu bil khawatim, karena amal itu dilihat bukan awal tengahnya, tapi dilihat akhirnya. Ya, ini yang membuat kemudian para ulama banyak yang tidak bisa tidur. Imam At-Tirmidzi tidak bisa tidur, menangis sepanjang malam, sieun ku dosa. Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu semuanya takut ke dosa. Setingkat ulama. Imam Tirmidzi tadi hafal Quran 30 juz, hafal 300.000 hadis. Tapi beliau masih takut ke dosa. Bahkan kata seorang tabi'in, ya. Kata seorang tabi'in, saya bertemu dengan salasina minas sahabah. Saya bertemu dengan 30 kalangan para sahabat, dan saya dapati mereka itu sangat takut terhadap sifat kemunafikan. Umar bin Khattab pernah datang kepada agen rahasianya Rasul, Hudzaifah al-Yamani, meminta kepada beliau, Hudzaifah, untuk mengecek apakah nama saya ada nggak di daftar tokoh-tokoh munafik yang disebut oleh Rasul. Bahkan beliau ketika kata Umar, jika ada yang mengatakan ya ahlan nar, maka saya yang akan mengancungkan tangan. Jadi Umar sudah dijamin masuk surga, tapi teu asa pang surga, nah, malah sieun ku neraka. Para hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, maka oleh karena itu kita ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, butuh doa seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mampu meneguhkan hati kita dan mengistiqomahkan kita, karena hati kadang suka kasratul inkilab, suka berubah-ubah. Teguhnya hati bisa sabat itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita, meneguhkan pijakan kita, dan memaafkan kesalahan kita. Al-afu minkum, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.